Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kami sehat. dari kelompok Gama Squad Kombel Wolu Guru Penggerak Angkatan 8 akan memaparkan berbagai praktik baik tentang implementasi pembelajaran SEN pada kegiatan ini. Kepada yang terhormat Ketua Kombel Guru Penggerak Kabupaten Temanggung, Bapak Tata Trismantara SPD NPD, yang saya hormati Ketua Kombel Wolu Guru Penggerak Angkatan 8, Bapak Nur Afis SPD NPD, dan Bapak semua peserta webinar yang berbahagia. Bersyukur sekali di siang hari ini kita dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kombel Wolu Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok Gama Squad yang beranggotakan satu, saya sendiri, Eti Kurniasi SPD dari SMP Negeri 1 Temanggung. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ani Insyah dari SD Negeri 1 Jeragan. Kemudian ada Ibu Triana Cahyaulan dari SMP Negeri 1 Bansari. Dilanjutkan oleh Ibu Tri Siwi Okarwi dari SMP Negeri 2 Pedong. Dan yang terakhir adalah Ibu Eko Windy dari SD Negeri 2 Pagersari. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara di siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan berbagai praktik baik pembelajaran model SEN pada implementasi kegiatan P5. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesuksesan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kombel Wolu Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nur Afis SPD NPD. Monggo dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tata Trismantara SPD NPD selaku Ketua Kombel Guru Penggerak Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Kombel Wolu Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati seluruh anggota Guru Penggerak se-Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati semua peserta webinar seri keempat Kombel Wolu yang dalam hal ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul melalui ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Sholawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat kelak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku yang dituakan di Kombel Wolu mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan telah meluangkan waktu
dalam acara webinar seri keempat, yang mana pada kesempatan ini diisi oleh kelompok 4, yaitu dari kelompok Gamma Squad, yang mengambil tema tentang penerapan SEM di dalam pelaksanaan profil penguatan pelajar Pancasila. Di sini kami sangat mengapresiasi atas kegiatan yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh kelompok Gamma Squad. Perlu Bapak Ibu ketahui, SEM ini adalah sebuah model. SEM itu model pendekatan pembelajaran dalam PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Namun demikian, hal ini bisa diadopsi di dalam kehidupan nyata yang anak akan laksanakan sehari-hari. Jadi tema ini adalah tema yang sangat menarik, di mana setiap siswa dapat berpartisipasi aktif menurut kemampuan dan aset yang mereka punyai. Apabila anak tersebut dapat melaksanakan kegiatan, contoh sebagai atlet, dia akan diposisikan sebagai atlet. Apabila dia mempunyai kemampuan untuk menjadi wasit, akan menjadi wasit. Dan apabila dia dapat berkoordinasi, dia akan dijadikan sebuah di dalam kepanitiaan. Dalam hal ini berarti apa? Semua anak mempunyai potensi masing-masing dan tidak dapat disamakan. Nah, di dalam kesempatan ini nanti akan dikupas tuntas dengan penerapan SEM pada kegiatan P5 yang dipadukan dengan kompetensi guru dan juga dengan aset yang ada, nanti akan dikolaborasikan. Apa saja yang dapat diambil, apa saja yang dapat dilakukan oleh guru, dalam hal ini diadopsi dari pelajaran PJOK untuk dilaksanakan di dalam guru kelas ataupun sekolah-sekolah yang lain. Tema ini benar-benar sangat menarik, ilmu baru. Jadi kami sangat mengapresiasi kelompok dari Gamma Squad dan nanti bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu semua. Yang baik-baik silahkan diambil, adapun yang kurang baik itu menjadi kelemahan kami. Maka dari itu, selamat bertugas untuk kelompok 4, kelompok Gamma Squad dalam berbagi praktik baik di webinar seri keempat Kombel Wolu, Komunitas Belajar Wolu, wis ayo golek ngilmu. Sangat sesuai dengan semangat kita guru penggerak angkatan 8 untuk berbagi praktik baik dimanapun kita berada, di semua jenjang pendidikan. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, setiap tanggal 8 di tiap bulannya kami akan melaksanakan kegiatan webinar ini, namun dengan tema-tema yang berbeda dan tema-tema yang menarik sesuai dengan tren atau ilmu baru yang ada. Silakan untuk diperhatikan, silakan untuk ditunggu kegiatan-kegiatan kami. Insya Allah kita akan konsisten untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan kami mohon kepada Pak Tata Krismantara, SPD MPD selaku Ketua Kombel GP Kabupaten untuk dapat membuka kegiatan ini, di mana Kombel Wolu merupakan bagian dari Kombel GP Kabupaten Temanggung yang sangat kita cintai. Semangat mengikuti kegiatan. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Aklis atas sambutannya yang sudah memberikan support dan semangat bagi kita semua. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum acara sambutan yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Monggo Bapak Ibu untuk bersikap tegak pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pombel Guru Penggerak Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tata Trismantara SPP NTB untuk sekaligus membuka acara di siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Tata. Cek. Apakah suara saya bisa didengar? Pak, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Aklis selaku Ketua GP Angkatan 8 yang selalu bersemangat. Kemudian yang kami hormati pula teman-teman Angkatan 8 dan yang saat ini bertugas atau termasuk kelompok berapa tadi? 4 ya, yang di Gamma Squad gitu katanya ya. Kemudian yang kami hormati pula seluruh peserta kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Pombel Angkatan 8 ini, yang kebetulan hari ini juga hari yang istimewa karena hari tanggal 8 bulan 8 gitu ya. 88 ya. Apalagi kalau nanti malam dilaksanakan jam 8. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita hari ini akan mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan hal yang baru yang dilaksanakan oleh teman-teman Pombel 8, utamanya yang akan disampaikan oleh Gamma Squad atau kelompok keempat ya, yang dalam hal ini
teman-teman yang ada di sini ini kan semuanya termasuk dalam agen perubahan. Nah, saat ini juga ini saya mendapatkan hal yang lumayan baru dan saya melihat ini sangat bagus, yaitu SEM, Sport Education Model, yang merupakan pendekatan pembelajaran di dalam PJOK yang nantinya menawarkan pengalaman-pengalaman baru bagi siswa-siswi kita, pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Nah, ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali yang akan dibahas dalam kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tema SEM yang nantinya akan kita kita belajar bersama dari teman-teman yang akan melakukan berbagai praktek baik ini sangat, kalau kita melihat, sangat relevan dengan semangat Merdeka Belajar ya. Karena melalui olahraga ini kita tidak hanya mengasah fisik tetapi juga karakter dan kecerdasan dari siswa-siswi kita, kecerdasan dari karakter dari peserta didik kita. Nah, oleh karena itu, mari kita simak dengan sebaik-baiknya kegiatan berbagi praktik baik ini yang memang sangat baik. Ya. Kita bisa nanti juga menerapkan hal yang baik ini di unit kerja kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan belajar dari komunitas Guru Penggerak Angkatan 8 untuk seri yang keempat ini. Dan marilah kita jadikan komunitas kita ini sebagai wadah untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan mengembangkan praktek baik dalam utamanya menerapkan SEM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berwebinar dan teruslah selalu bersemangat untuk melakukan berbagai praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman Kombel Angkatan 8 Guru Penggerak Kabupaten Temanggung yang tergabung di dalam komunitas Guru Penggerak Kabupaten Temanggung. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tata yang sudah memberikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk melaju lebih lagi ke depan. Gitu. Kemudian untuk acara yang selanjutnya adalah acara yang dinanti-nanti, yaitu pemaparan berbagi praktek baik oleh kelompok Gamma Squad, bahwa nanti akan dipaparkan secara gamblang tentang pembelajaran model SEM ini yang diimplementasikan pada kegiatan P5. Sebagai narasumber nanti dua rekan saya, ada Ibu Ani Insyah dan Ibu Trisiwi Okarini, yang akan dimoderatori oleh Ibu Triana Cahyaulan. Namun Bapak Ibu, sebelumnya saya mengingatkan bahwa link presensi nanti akan disematkan pada kolom chat di sesi akhir dari kegiatan webinar ini. Untuk itu mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai usai di sore hari nanti. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator Ibu Triana yang akan memandu acara di selanjutnya. Monggo Ibu Triana. Ya, terima kasih Bu Eti atas kesempatannya. Beri love dulu untuk Bu Eti selaku pembawa acara hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya sebagai moderator pada webinar seri 4 Kombel Wolu GP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung menyambut Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih bisa diberikan kesehatan, rezeki dan kesempatan baik untuk meningkatkan diri dan berproduktivitas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada kegiatan webinar hari ini. Dalam merencanakan pembelajaran berpihak pada murid, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode, model, atau pendekatan dengan materi pembelajaran. Sehingga kebutuhan setiap individu itu dapat terpenuhi sehingga dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, melibatkan pembelajaran yang aktif dan melibatkan semua siswa. Dan topik webinar pada siang hari ini yaitu penerapan model pembelajaran SEM pada kegiatan P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber pada webinar siang hari ini. Narasumber yang pertama, Ibu Ani Iinsyah MPD. Beliau adalah guru SD Negeri 1 Jeragan Tembara dan saat ini beliau mengajar di kelas 6. Bu Ani Iinsyah MPD juga sedang mengikuti PPKG PJOK. Bu Ani akan membawakan materi tentang model pembelajaran SEM. Dan narasumber yang kedua, Ibu Trisiwi Oktarini SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Kledung. Pada diskusi siang hari ini, beliau akan berbagi praktik baik tentang penerapan SEM pada kegiatan P5 di SMP Negeri 2 Kledung. Baik Bapak Ibu, sebelum narasumber menyampaikan materi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama narasumber presentasi atau menyampaikan materi, mohon Bapak Ibu peserta webinar untuk unmute terlebih dahulu. Dan setelah kedua narasumber kita menyampaikan materi, maka nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk menyingkat waktu, kita persilahkan narasumber yang pertama, Ibu Iinsyah, untuk menyampaikan materi tentang model pembelajaran SEM. Kepada Bu Ani dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Triana yang sudah memberikan waktunya kepada kami dan Mbak Siwi nanti selaku berbagi praktik baik dalam penerapan SEM PJOK dalam kegiatan P5. Mohon maaf ini suara saya agak serak-serak, cempreng basah karena cuaca dingin jadi tidak kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat walafiat Bapak Guru hebat semuanya. Di sini saya dalam Gamas Kuat berada dalam Kombel Wolu. Ayo semangat mulai ilmu. Kalau Bu Nunuk itu ada ngopi bareng, kalau kita di Kombel Wolu ada ayo semangat mulai ilmu. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan SEM PJOK dalam penerapan kegiatan P5. Mohon izin saya share screen dan juga off cam. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Bapak Guru hebat, apakah Bapak Guru hebat sudah pernah mendengar atau sudah mengetahui tentang SEM?
Baik, jika Bapak Ibu sudah mengetahui tentang SEM, silahkan tulis di kolom chat tentang sudah dan juga belum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan sudah ataupun belum di dalam kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengenal model pembelajaran SEM PJOK? Apa ini SAM-SEM? Tadi sudah diutarakan oleh Bapak Ketua Kombel kita. SEM adalah Sport Education Model. Sebelum itu, saya akan menampilkan sebuah video. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila.
perhatikan Bapak Ibu video yang sudah melaksanakan kegiatan P5 pada SMP Negeri 2 Kledung. Ini SMP yang ada di tempat Bu Trisiwi mengajar. Jadi apa Bapak Ibu? Education Sport Model. Nah, mari kita belajar bersama tentang SEM PJOK. Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi kegiatan ini disesuaikan dengan bakat minat dari siswa kita. Sport Education Model merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu pengalokasian waktu, pengorganisasian peserta didik, berbagai peran, permainan dimodifikasi, pengenalan kompetisi musim atau session play. Yang keenam, seri kompetisi, pengorganisasian tim, catatan pertandingan, penentuan juara, perayaan akhir musim. Tujuan SEM ini ada dua, tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjangnya adalah pelaku olahraga yang kompetitif. Yang kedua, pelaku olahraga yang terliterasi. Yang ketiga, pelaku olahraga yang antusias. Tujuan jangka pendek dari SEM yaitu mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Yang kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Yang keempat, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kelima, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang keenam, menghargai ritual dan konvensi. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional. 8. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih, dan peran lainnya. Yang ke-9, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Prinsip-prinsip manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik dalam pelaksanaan SEM PJOK. Yang pertama yaitu rutinitas manajemen kelas. Manajemen kelas preventif, pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim, pengelolaan waktu yang efektif, pemberian umpan balik yang konstruktif. Implementasi SEM dalam pembelajaran. Yang pertama, pengelolaan musim. Di sini ada penyiapan, latihan, dan juga kompetisi. Yang kedua, afiliasi. Yang ketiga, penyiapan pertandingan formal. Yang keempat, puncak pertandingan. Yang kelima, pencatatan pertandingan. Dilanjutkan dengan festivity, kemudian evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, kita akan bedah bersama tentang pengelolaan musim. Nah, dalam pengelolaan musim ini, langkah-langkah dalam pengelolaan musim yaitu yang pertama, penyiapan musim, menentukan tujuan musim, pembagian tim, dan juga perencanaan jadwal. Yang kedua yaitu latihan, perencanaan sesi latihan, pengajaran keterampilan, dan pengembangan peran tim. Yang ketiga, kompetisi. Di sini kompetisi internal ataupun kompetisi eksternal. Afiliasi. Dalam afiliasi ini kita dapat memperhatikan yaitu tim atau kelompok identitas, pembentukan ikatan tim, peran dan tanggung jawab tim, kompetisi antar tim, dan juga kehormatan dan penghargaan tim. Yang ketiga, penyiapan pertandingan formal. Langkah-langkah penyiapan pertandingan formal yaitu penjadwalan pertandingan, yang kedua perencanaan, taktik, dan strategi. Yang keempat yaitu puncak pertandingan.
Hakikat puncak pertandingan. Puncak pertandingan dalam SEM memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari selama tahap pembelajaran. Persiapan menuju puncak pertandingan. Hal-hal ini harus kita persiapkan, yaitu persiapan fisik, persiapan teknis dan taktis, pengetahuan tentang peraturan dan etika, mentalitas kompetitif, perencanaan dan koordinasi, evaluasi dan pemantauan kemajuan, motivasi dan semangat, komunikasi dan kerjasama. Peran guru dalam puncak pertandingan yaitu sebagai fasilitator, pelatih, motivator, pengawas dan wasit, juga pembimbing refleksi. Pencatatan pertandingan. Fungsi dan makna keeping record, yaitu berfungsi untuk pemantauan kemajuan, evaluasi dan umpan balik, pengakuan prestasi, penyesuaian pembelajaran, dan rencana pengembangan. Tugas guru pada saat keeping record yaitu mengumpulkan data, merekam dan menganalisis data, memberikan umpan balik, merencanakan pembelajaran selanjutnya, serta tidak lupa yaitu melibatkan peserta didik dalam evaluasi. Tugas peserta didik pada saat keeping record yaitu merekam data pribadi, merefleksi kemajuan dan kinerja, berpartisipasi dalam evaluasi tim, merencanakan tujuan dan tindakan perbaikan, menggunakan umpan balik dan rekomendasi guru. Festival akhir kompetisi yaitu festivity. Di sini ada makna dan fungsi dalam tahap festivity dalam SEM, yaitu memperkuat ikatan sosial, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Festivity memperkuat rasa solidaritas, meningkatkan kualitas pengalaman olahraga, menggunakan umpan balik dan rekomendasi guru, memperkuat nilai-nilai fair dan sportivitas. Unsur-unsur yang harus dia siapkan dalam tahap festivity yaitu tema dan konsep dalam festivity tersebut, acara pembukaan, dekorasi dan penghiasan, hiburan dan penampilan, permainan dan aktivitas interaktif, makanan dan minuman, penghargaan dan hadiah, dokumentasi dan pencatatan. Nah, peran guru pada saat tahap festivity ini dalam kegiatan SEM adalah perencana acara, mendukung kolaborasi tim, mendorong semangat tim, memfasilitasi pemberian penghargaan, yang kelima mengintegrasikan nilai-nilai fair play, evaluasi dan refleksi. Peran serta peserta didik pada saat festivity dalam SEM yaitu berpartisipasi aktif, membangun solidaritas tim, mengekspresikan kreativitas, menghargai prestasi, menunjukkan sportivitas, dan refleksi serta evaluasi. Evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, refleksi guru, evaluasi kinerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, evaluasi manajemen kelas, dan pengelolaan waktu, pengembangan, perbaikan, dan perubahan. Integrasi fungsi dan makna PJOK melalui SEM. Nilai pendidikan yang dapat diambil pada tahapan afiliasi yaitu kerjasama dan keharmonisan, komunikasi yang efektif, penerimaan dan menghargai perbedaan, empati dan kepedulian, kejujuran dan integritas, rasa tanggung jawab, dan pembangunan karakter. Yang kedua, nilai pendidikan yang dapat diambil pada saat latihan persiapan pertandingan, yaitu kerjasama dan kolaborasi, disiplin dan tanggung jawab, motivasi dan ketekunan, kepemimpinan, komunikasi efektif,
pengelolaan emosi, serta peningkatan keterampilan. Yang ketiga, nilai pendidikan yang dapat diambil pada tahap kompetisi. Pembelajaran nilai-nilai etis, penekanan pada pengembangan karakter, pengelolaan emosi dan tekanan, analisis taktik dan strategi, serta peningkatan keterampilan. Yang keempat, nilai pendidikan yang dapat diambil pada tahap puncak pertandingan, yaitu fair play, bermain adil. Yang kedua, sportivitas, kepemimpinan, kerja tim, ketangguhan mental, kemampuan analitis, serta sikap dan kesadaran diri. Nilai pendidikan yang dapat diambil pada tahap festivity, keterlibatan dan partisipasi, kebersamaan dan solidaritas, kreativitas dan ekspresi, menghargai prestasi dan upaya, kejujuran dan integritas, semangat kompetitif yang sehat, refleksi dan pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya SEM dalam PJK ini adalah pendekatan pembelajaran yang inovatif dan efektif, membentuk siswa menjadi individu yang holistik. Yang ketiga, potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan juga SEM bisa diaplikasikan pada bidang lain seperti dalam kegiatan P5. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sekilas tentang SEM. Sekilas tentang SEM yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan P5. Gimana Bapak Ibu, masih SEM ya? Terima kasih. Paparan yang kedua akan disambung dengan kegiatan yang dapat diaplikasikan melalui SEM dalam kegiatan. Nah, waktu saya kembalikan kepada Mbak Triana. Bapak Ibu sekalian, gimana? Menarik topik tadi ya. Narasumbernya juga oke kan? Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber yang luar biasa sekali, menarik topiknya dan pasti bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi narasumber yang kedua ini juga tidak kalah menarik Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Trisiwi Oktariani SPD atau saya biasa manggil Mbak Siwi. Beliau akan menyampaikan materi tentang penerapan model pembelajaran SEM pada kegiatan P5. Kepada Bu Siwi dipersilahkan. Yes. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, dengar. Masih semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini SEM atau SEM ya, ini kalau di chatroom jadinya MESEM ya. Selamat siang, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya izin untuk off cam agar tidak terganggu sinyal. Setelah penjabaran secara rinci tentang Sport Education Model atau SEM oleh Bu Ani tadi, di sini saya akan memaparkan penerapan SEM pada kegiatan P5 di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Kledong. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Kegiatan P5
Di SMP Negeri 2 Kledung ini kami mengambil tema kearifan lokal. Kemudian kami mengangkat topik permainan tradisional. Mengapa permainan tradisional? Jadi kearifan lokal itu merupakan istilah yang merujuk pada pengetahuan, kearifan, praktik, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik berupa tradisi, kepercayaan, pengetahuan maupun cara hidup dan interaksi terhadap alam dan sesama. Pada kenyataannya, di era perkembangan zaman saat ini, kearifan lokal seringkali terancam oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, perubahan pola pikir, dan arus informasi yang masif, yang menyebabkan banyaknya aspek dari kearifan lokal yang mulai terlupakan atau tersingkirkan. Salah satunya adalah permainan tradisional. Banyak anak-anak sekarang yang tidak mengenal permainan tradisional. Anak-anak cenderung pasif secara motorik dengan permainan modern yang disajikan oleh gadget mereka. Untuk itu, kami mengangkat topik permainan tradisional untuk menjaga kearifan lokal serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan sesuai dengan fasenya di SMP, yaitu fase D, di mana peserta didik sedang mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan sosial yang sangat signifikan. Sehingga permainan tradisional ini tidak hanya sebagai hiburan, namun juga menjadi bentuk pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sesuai dengan tujuan metode SEM dalam pembelajaran. Dalam implementasinya, SEM itu memuat 7 poin yang tadi telah dijabarkan secara rinci oleh Ibu Ani. Pada poin pengelolaan musim, mencakup yang pertama pembentukan panitia. Dalam SEM, poin pentingnya adalah keterlibatan siswa secara aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai hasil. Untuk itu, kegiatan P5 yang kami lakukan itu kepanitiaannya terdiri dari 2, yaitu guru sebagai fasilitator dan siswa yang kemudian akan dibagi menjadi berbagai macam peran. Adapun anggaran di sini bertujuan untuk memberikan modal kepada siswa masing-masing kelas untuk berkreasi membuat atau memodifikasi alat-alat permainan. Dilanjutkan dengan tahap penyiapan dan latihan. Pada tahap ini, siswa mengeksplor pengetahuan tentang jenis permainan tradisional dan cara memainkannya. Kemudian pembentukan tim dan perannya. Di situ siswa terbagi menjadi peran wasit, peran pemain inti, pemain cadangan, tim medis, manajer tim, kemudian pemandu yel-yel dan peserta yel-yel atau sorak. Siswa juga melakukan latihan untuk pertandingan. Dan tentu saja pada fase ini, siswa juga mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam permainan yang mereka mainkan tersebut. Pada tahapan afiliasi dan penyiapan pertandingan, di sini sudah ada timeline pelaksanaan P5 yang sudah disepakati oleh fasilitator dan siswa. P5 ini dilaksanakan secara blok dalam waktu 1 minggu sesuai dengan jam pembelajaran, yaitu mulai pukul 7 dan berakhir pukul 13.50 kecuali di hari Jumat dan Sabtu. Kemudian puncak pertandingan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan pertandingan yang kami selenggarakan, yaitu gobak sodor, bakiak beregu, dakon, dan estafet egrang. Kemudian pada fase pencatatan pertandingan terbagi menjadi 2, yaitu skor recording yang dilakukan oleh siswa untuk menentukan pemenang pertandingan. Kemudian penilaian dan pelaporan yang dilakukan oleh fasilitator untuk penilaian P5, di mana penilaian P5 yang kami lakukan ini mengacu pada dimensi yang diambil, yaitu gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Penilaian dilakukan pada 3 tahapan. Yang pertama pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, kami menilai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi permainan tradisional dan menyusun proposal kegiatan.
Kemudian pada tahap pelaksanaan, kami melakukan penilaian terhadap proses kegiatan P5, baik secara kelompok, yaitu ketepatan mengerjakan tugas, serta kekompakan, dan penilaian individu, yaitu penilaian sikap dan perilaku masing-masing siswa. Adapun penilaian hasil, kami melakukan penilaian terhadap kemampuan dalam memainkan permainan tradisional dan pembuatan produk berupa video hasil kreativitas membuat atau memodifikasi alat. Inilah tahap festivity, pemberian hadiah atau perayaan kemenangan oleh tim-tim yang menang dalam pertandingan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan refleksi. Maaf Bu, tidak ada suaranya videonya. Mohon maaf, tapi saya ulang ya, tidak ada suaranya. Sekedap. Masih belum Bu, belum bersuara. Iya. Mohon maaf, ini kendala sinyal ya. Nanti mungkin saya perbaiki lagi. Jadi intinya pada tahapan ini siswa akan menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan P5 dan menyebutkan nilai-nilai apa saja yang telah mereka peroleh dari permainan tersebut. Jadi dari video tadi, itu atas nama Sevika dari kelas 7D, dia mengatakan senang sekali dengan kegiatan P5. Dia mendapat tugas untuk bermain gobak sodor. Di sini dia mengatakan bahwa dia berlatih kekompakan, kemudian mempelajari tentang kerjasama dan kreativitas. Itu isi dari video tadi ya Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah suaranya juga tidak terdengar Bapak Ibu? Yes, Jadi ini contoh video hasil produk dari siswa. Ini siswa yang membuat video dan membuat kreativitas berupa alat dakon yang berasal dari kardus bekas dan aquaglass bekas. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Luar biasa sekali kedua narasumber kita dalam menyampaikan materi pada webinar sore hari ini, yaitu dengan topik penerapan modul pembelajaran STEM pada kegiatan kelima. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab. Pada sesi ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagian pertama, kesempatan akan diberikan kepada 3 orang penanya, dan jika waktunya masih cukup, kita lanjutkan ke bagian kedua. Dalam mengajukan pertanyaan, silahkan Bapak Ibu raise hand. Setelah saya persilahkan, Bapak Ibu cukup menyebutkan nama, kemudian unit kerja, dan narasumber yang dituju. Baru Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan yang mau disampaikan. Baik Bapak Ibu, saya buka untuk kesempatan yang pertama. Monggo silahkan yang mau bertanya.
Pak Galih ini udah senyum-senyum ini, kelihatannya beliau yang mau bertanya ini. Monggo Pak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi pemaparan materi dari SEM Sport Education Model ya. Itu mau bertanya Bu, di SMP Bansari kan nggih, apa Kledung 2 nggih. Nggih. SMP Kledung 2. Nah, itu kegiatan-kegiatan seperti tadi, permainan-permainan tradisional itu apakah dilaksanakan hanya pada kegiatan olahraga atau ada waktu-waktu khusus itu? Sekaligus untuk mengenalkan anak-anak permainan tradisional itu bagus sekali, karena untuk anak-anak saat ini itu malah cenderung permainan-permainan game HP digital seperti itu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ke anak, emosional ke anak, ke teman, itu memang perlu dipupuk lagi supaya ada empati, supaya ada kerjasama, tidak egois ya bahasanya. Kalau permainan di HP itu anak-anak mungkin lebih egois. Itu yang mau saya tanyakan, apakah kegiatan-kegiatan seperti tadi permainan tradisional itu hanya dilaksanakan pada waktu kegiatan P5 atau kegiatan olahraga atau memang ada waktu khusus? Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Galih atas pertanyaannya. Pak Galih di sini menanyakan apakah di SMP 2 Kledung kegiatan-kegiatan seperti tadi permainan tradisional itu dilaksanakan pada olahraga saja atau P5 atau ada waktu khusus? Untuk pertanyaan Pak Galih, monggo Bu Siwi untuk menjawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Galih, luar biasa sekali. Jadi saya di SMP Negeri 2 Kledung itu kan kebetulan mengajar IPA ya Pak Galih. Kalau untuk mapel PJUK sendiri itu saya sering melihat di lapangan memang sering sekali guru olahraga itu memberikan permainan seperti itu. Nah, untuk yang saya sendiri terlibat di dalamnya itu tidak hanya di P5 Pak Galih. Jadi permainan-permainan tradisional ini kami angkat itu selain di P5 itu di saat kegiatan kelas meeting. Jadi di akhir semester 1, akhir semester 2 itu kami sering menyelenggarakan. Bedanya dengan P5, kalau P5 itu anak-anak diminta untuk membuat proposal dan merancang alat sendiri, jadi memodifikasi sendiri. Jadi misalkan dakon yang paling mudah, itu kalau standarnya itu ada 7 lubang di kanan kiri ya, tapi kalau modifikasi anak itu bisa ditambah lubang sendiri sampai 10 sampai 12. Kemudian sebenarnya tidak hanya permainan tradisional juga yang kami angkat di situ Pak Galih. Ketika kelas meeting itu Bapak Ibu guru juga mencoba update ya. Jadi kami Bapak Ibu guru itu bertanding ML Mobile Legends dengan anak-anak. Jadi kita mencoba kembali menghidupkan permainan tradisional, tapi juga Bapak Ibu guru tidak mau ketinggalan zaman juga. Jadi kita juga harus bisa bermain ML. Meskipun itu mungkin subjeknya bukan saya, tapi teman saya. Tapi saya sebagai support. Mekaten Pak Galih. Ya, luar biasa. Jadi tetap sesuai dengan kodrat zaman gitu ya, Bu Siwi ya. Baik, bagaimana Pak Galih dengan jawaban dari Bu Siwi tadi? Ada yang masih Luar mengganjal? biasa. Patut untuk kita ATM itu. Terutama untuk anak-anak di sekolah dasar mungkin juga perlu dikenalkan permainan tradisional seperti itu. Karena kalau untuk permainan Mobile Legends itu sudah lancar, sudah lincah ya mungkin ya, gurunya kalah. Tapi kita kenalkan lagi budaya-budaya kita supaya anak tidak lupa. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Putri Siwi Oktarini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Galih. Baik, untuk penanya selanjutnya, monggo Bapak Ibu.
Monggo Pak Nur, katanya mau Pak Nur bertanya. Aklis. Nah, itu Pak Nur Aklis. Penanggung beliau Bu Nafiah, monggo. ya, monggo Bu Nafiah. Halo Bu Nafiah. Halo Ibu mau menyampaikan pertanyaan? Halo. Monggo Pak Nur, sudah siap itu sama beliau Pak Kepala Sekolah. Iya, untuk Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Triana selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat, pada khususnya Pombel Wolu dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar siang hari ini. Mohon izin menanggapi apa yang disampaikan dari Bapak Ibu atau ibu-ibu ya ini ya, lima-limanya ibu-ibu semua ya. Nggih, Pak. Pandiwi ini, Pak. Bukan Pandawa tapi Pandiwi. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan dari ibu-ibu tadi berkaitan dengan SEM atau Sport Education Model, yang ini memang suatu metode baru dalam pembelajaran, pada khususnya pembelajaran PJOK, dan juga bisa diaplikasikan ke pembelajaran yang lain. Karena sebenarnya mungkin kalau saya lihat dari prinsip-prinsip, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan SEM tadi itu bisa diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang lain selain dalam bidang olahraga. Ya, yang jadi pertanyaan saya, ingin tahu ini Bu, untuk penerapan SEM itu tadi yang dicontohkan oleh Bu Siwi di SMP Kledung, tadi diaplikasikan di tingkat fase D atau di tingkat SMP. Nah, untuk SEM ini apakah bisa dilaksanakan di jenjang SD bahkan di TK atau di taman kanak-kanak, itu apakah bisa SEM itu dilaksanakan atau diberikan pada peserta didik di tingkat tersebut. Nah, kalau misalnya bisa itu dalam bentuk sederhana bagaimana sehingga nanti teman-teman Bapak Ibu yang mungkin yang hari ini hadir mengikuti, yang mengampu di tingkat SD maupun di tingkat TK bisa belajar juga mengaplikasikan di tingkat yang Bapak Ibu dampingi. Mungkin demikian Bu Triana pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Agus BMW atas pertanyaannya. Pak Agus menanyakan apakah Sport Education Model itu dapat dilaksanakan untuk peserta didik tingkat SD ataupun tingkat TK. Nah, untuk pertanyaan Pak Agus ini akan dijawab oleh Bu Ani. Monggo Mbak Ani. Baik, terima kasih Bu Triana atas waktunya. Baik Kak Agus, saya akan mencoba menjawab pertanyaan apakah model SEM ini bisa diterapkan di tingkat SD maupun TK. Nah, menurut kalau kita lihat dari SEM ini adalah untuk membuat wadah bakat siswa, jadi SEM ini bisa diterapkan dalam tingkat pendidikan SD maupun TK. Namun kita bisa melihat dari fasenya masing-masing. Kalau dalam kegiatan SMP maupun SMA bisa fullkan kepada siswa. Namun dalam fase SD maupun TK kita sebagai guru pengampu ini tetap berkiprah dalam kegiatan SEM tersebut. Jadi kita tetap mendampingi dalam kegiatan SEM tersebut.
Jadi SEM ini bisa diaplikasikan ke tingkat pendidikan SD maupun TK. Dalam SD pun juga kita dapat mengaplikasikan SEM PJOK ini disesuaikan dengan aset yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, aset ini kita misalkan kok tidak punya kegiatan yang untuk basket, kita ganti dengan apa yang ada di dalam sekolah tersebut. Begitu Kak Agus, mungkin ada Bapak Ibu guru hebat yang lainnya yang akan menambahkan bagaimana SEM ini bisa diterapkan dalam tingkat SD maupun TK. Bapak Ibu monggo jika ada yang mau menambahkan. Ya, monggo Bapak Ibu mungkin punya pendapat atau Kak Agus. Terima kasih luar biasa ya Bu Ani untuk tanggapannya. Jadi bisa diambil artinya bisa diambil garis tebalnya bahwa SEM ini bisa kita laksanakan di tingkat SD. Suatu misal nanti kita melaksanakan kegiatan kelas meeting atau dalam bentuk yang lain, sehingga kita akan mengoptimalkan siswa yang memiliki memiliki semacam keahlian atau memiliki kemampuan bakat masing-masing. Misalnya dia berbakat di menjadi MC, dia berbakat menjadi sekretaris dan sebagainya, atau dia berbakat di petugas penyelenggara pertanian atau petugas pertanian misalnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa diaplikasikan ke sana, dan juga mungkin bisa juga bisa diaplikasikan juga di misalnya di kelas meeting ya, tapi tentu saja kita melibatkannya anak-anak yang sudah agak besar ya, misalnya kelas 5 atau kelas 6 gitu. Iya. Mungkin seperti itu ya Bu Ani ya. Ya, luar biasa Pak Agus, terima kasih. Betul, kalau di tingkat SD itu bisa dilaksanakan meskipun di fase C, B maupun A, tetapi segala sesuatunya kita tetap mendampingi siswa-siswa kita, karena ketika kita melihat siswa kita di dalam olahraga dia cakap sekali, namun di dalam kegiatan kognitif yang lain dia tidak cakap. Jadi kita di sini adalah memberikan wadah kepada siswa kita dengan tingkat kecerdasan masing-masing dan juga dengan bakat masing-masing. Jadi jika mempunyai bakat, dia akan menjadi tim olahraganya. Seperti tadi Pak Agus bilang, oh ya ini disesuaikan dengan bakat masing-masing, dengan kesukaan masing-masing. Jika memang dia suka menjadi MC, dia akan ada di posisi MC. Dan ketika dulu saya SMP, itu selalu menjadi pemandu sorak karena saya bukan tim yang bisa olahraga. Itu pengalaman saya pribadi ini Pak Agus. Jadi ketika kelas meeting saya hanya jadi pemandu sorak, dan ternyata itu adalah SEM pada waktu itu, tetapi waktu itu belum keluar namanya SEM, masih dalam namanya kelas meeting, dan itu saya tetap menjadi pemandu soraknya Pak Agus. Demikian. Sambil gini ya Bu ya. Betul itu. Ya, sekarang jadi seksi konsumsi, betul nih Kak Gali, saya jadi seksi konsumsi, jadi badannya melar kemana-mana. Gitu Kak Agus, atau ada tambahan lain dari teman-teman? Ya, intinya untuk SEM ini zaman dulu sebelum kita mengenal model SEM itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi dulu kita sekolah, waktu pengalamannya dulu waktu sekolah tukang sorak ya gitu ya, pemandu sorak ya gitu, luar biasa. Jadi itu bahwa untuk pembelajaran SEM ini ternyata tetap bisa dilaksanakan pada fase C atau D, tetapi tetap ya tadi dengan pengawasan dari Bapak Ibu guru. Oke, untuk penanya berikutnya dipersilahkan. Silakan Pak Nur Aklis, katanya mau bertanya. Mumpung Pak Nur juga lagi hangat-hangatnya mengikuti kegiatan
PPG Pokja ini. Monggo Pak Nur. Pak Galih itu ada-ada aja. Saya itu kan cuman pengikut saja. Ya, dari paparan yang telah diinformasikan oleh Mbak Ani Insia dan Ibu Trisini, wah sangat menarik sekali, benar-benar sangat mengena. Jadi intinya SEM ini adalah potensi anak. Potensi anak itu kan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi pada saat pelaksanaan SEM nanti akan terlihat di mana bakat anak yang akan menjadi pemain, di mana bakat anak yang menjadi manajer dalam tim, di mana bakat anak yang menjadi tim sorak-sorak seperti itu. Dan dari kegiatan ini semua nanti dengan pengalaman langsung yang akan dilakukan oleh anak akan menjadi sebuah memori indah. Seperti tadi yang diinformasikan Bu Ani, bahwa dulu saya menjadi tim sorak-sorak. Yang seperti ini tadi. Lah, di sini kan bisa diceritakan. Oh, dulu itu aslinya sudah SEM, namun belum ada kata SEM. Nah, SEM itu kan ilmu baru ataupun pendekatan baru dari semua aspek. Aspek di mana mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan adanya pemberian hadiah dengan macam-macamnya itu, semua itu akan dilaksanakan oleh anak. Yang pintar berkomunikasi akan menjadi panitia. Yang pintar menjadi komentator akan menjadi tim komentator saat pertandingan. Jadi semua ini menjadi bekal bagi anak, di mana nanti akan dijadikan sebuah pembelajaran langsung yang akan dibawa ke masyarakat. Mungkin anak menjadi tim sepak bola di SMP atau SD. Nanti tingkat RT tahun 17-an menjadi tim di RT-nya. Ada yang menjadi komentatornya dulunya pada saat di SMP, di SMA menjadi komentator seperti sepak bola seperti itu kan menjadi pengalaman anak. Nah, itu dijadikan lagi pengalaman saat menjadi lomba Agustusan. Jadi SEM ini tidak hanya pertandingan, tapi juga boleh permainan yang mana disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada di wilayah sekolah tersebut. Keren sekali Mbak Ani, Putri Siwi, diberikan contoh langsung adanya kubak sodor, adanya permainan dakon dan lain sebagainya itu. Dan sudah benar-benar dilaksanakan. Mungkin Ibu Tri Siwi sendiri belum ngeh atau belum paham itu ternyata SEM kok seperti itulah. Inilah. Jadi dimatchkan antara ilmu baru dari Bu Iin, Ani Insiah dengan yang sudah praktek yang sudah dilaksanakan di SMP 2 Kledung oleh Bu Tri Siwi itu. Selamat Bu, sudah melaksanakan SEM dengan baik. Ditunggu untuk sekolah-sekolah yang lain. Pak Galih SMP SD 6 Paraan, ditunggu aksi nyatanya. Aksi nyata Pak, aksi nyata. Siap, nanti kita buatkan jadwal Pak nanti biar anak-anak mengenal permainan tradisional. Iya. Kemarin kita juga boleh sudah pertandingan, boleh permainan. Oke. Jadi, itu adalah manajemennya. Semuanya harus anak. Guru sebagai motivator, sebagai pengarah saja. Siap. Kapan ini untuk SD Kwadungan Jurang mulai? Dalam jangka waktu dekat kita akan melaksanakan 17-an. Permainan akan dilaksanakan. Siap. Mungkin Pak Pau Priyo Anggi Utomo bisa memberi tambahan. Silahkan. Monggo Pak Priyo. Oke. Terima kasih Pak Nur Aklis, ada teman-teman yang saya hormati, terutama menyikapi masalah model pembelajaran baru yaitu SEM, Sport Education Model. Memang itu bukan suatu hal yang suara bisa didengar gitu. Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Hanya sedikit menambahkan saja, ya bukan menambah tapi suatu hal berkaitan dengan SEM. Sekali lagi saya ulang, itu bukan suatu hal yang baru, itu hanya istilah saja, istilah baru yang mungkin
isinya tidak asing buat kita semua, karena memang itu ranahnya berpihak pada murid. Itu juga bisa diterapkan pada proses pembelajaran. Itu akan lebih simpel lagi karena itu sangat berpihak pada murid, di mana cara belajar setiap siswa itu akan berbeda-beda. Jika kita sudah menerapkan sistem SEM model ini, maka dalam hal itu nanti akan muncul secara otomatis bagaimana cara belajar dan keinginan dan kemampuan setiap peserta didik. Itu juga bahkan bisa diterapkan di TK dan juga bisa bersifat diferensiasi, karena tanpa komando atau bimbingan dari Bapak Ibu guru pun, jika suatu kelompok kelas kecil pun nanti diberi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, nanti mereka juga akan muncul sendiri secara otomatis. Nah itu di TK pun kemarin saya juga pernah lihat itu ada yang sudah melaksanakan hal tersebut, walaupun itu memberikan kebebasan secara penuh pada peserta didik. Bagaimana anak itu menyiapkan alatnya, bagaimana mereka memberikan penilaian pada temannya, walaupun dalam bentuk sederhana. Tadi sudah dipaparkan dalam kegiatan di SD pun itu di P5 kalau Bu Siwi nggak salah tadi sudah memaparkan bahwa di situ ada yang menjadi juri, ada yang menjadi pelaksana kegiatan, ada yang penyiap alatnya, yaitu seperti kru dan lain sebagainya. Itu sudah ada satu bentuk model pembelajaran dan menerapkan sistem ini, SEM ini. Jadi silahkan monggo, saya juga baru mencoba mempelajarinya dan menerapkan khususnya proses pembelajaran. Jadi saya dalam lingkup kecil saja dalam suatu kelas, di mana dalam kelas itu melaksanakan suatu pembelajaran penilaian di mana anak tersebut sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing individu, dan di situ nanti akan kita muncul penilaian. Jadi kita sudah di sistem SEM juga ada rubrik penilaian juga, jadi mereka bisa kemampuannya di bidang apa, dalam hal apa, di situ akan muncul secara otomatis. Apalagi di tingkat SMP, SMA itu sangat saya kira tidak sulit lah untuk menerapkan sistem SEM seperti ini. Monggo kita bareng-bareng, saya juga baru belajar juga, karena ini bukan suatu hal yang mudah, hanya nama saja, istilah saja yang baru, tapi penerapannya saya kira bahwa itu juga sudah pernah melaksanakan, walaupun apa itu SEM itu bagaimana. Mungkin ada sedikit wajah yang bisa penekanan saja tentang pengertian atau bagaimana pelaksanaan SEM secara umum, khususnya di pembelajaran. Saya fokus pada lingkup kecil, yaitu pembelajaran di kelas, bukan ke P5. Mungkin itu saja Pak Nur Akris dan rekan semua yang sangat hebat. Luar biasa tadi pemaparan dari Bu Ani dan Bu Siwi tadi, luar biasa sekali. Terima kasih waktunya, monggo saya kembalikan pada Pak Nur Akris atau yang Bu Tiana. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada webinar sore hari ini. Saya juga dapat ilmu baru ini, karena basic saya itu kan IPA gitu. Jadi dengan SEM berarti misalkan nanti saya aplikasikan dalam basic saya sebagai guru IPA, mungkin dalam saya mencoba untuk seperti ini ya Pak, model pembelajaran berdiferensiasi atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model SEM seperti itu ya. Karena di SEM sendiri itu tadi juga dari pemaparan materi atau yang disampaikan oleh Pak Priyo itu juga menyatakan bahwa anak-anak di situ berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi karena masih ada waktu untuk sesi kedua. Baik, Pak Galih ingin menanyakan sesuatu, monggo Pak Galih. Mohon maaf, bertanya lagi, saya masih penasaran untuk model SEM dalam proses KBM yang diterapkan oleh Pak Priyo.
saya ingin melihat atau bisa di-sharekan modul ajarnya seperti apa nggih. Soalnya di SD Negeri 6 Parakan ini kok belum ada guru olahraganya, dan saya mungkin tertarik seperti apa modulnya, dan nanti kalau bisa ya akan kami ATM. Mungkin Pak Nur yang kemarin juga dari PPG PJOK selaku Ketua Kombel juga, mohon bimbingannya, contohnya untuk bisa berbagi praktek baik. Pak Nur jangan senyum-senyum, ilmunya tolong dibagikan ya. Terima kasih untuk kelompok ini hebat. Izin saya meminta melihat RPP PJOK yang sudah melaksanakan SEM. Terima kasih. Terima kasih Pak Kelly. Monggo ini diperuntukkan Pak Nur Akhlis atau Pak Priyo ini yang menjawab. Monggo Kak Priyo mungkin bisa memberikan contoh modul ajarnya kepada Kak Galih atau Kak Nur Akhlis. Ini yang ada aksi nyatanya, mungkin sama-sama kita tidak mempunyai guru PJOK yang secara definitif. Monggo Kak Priyo. Oke, terima kasih. Waktunya yang kedua mungkin baru saja dari lapangan langsung ketimbang ini ya. Nur Akhlis istimewa. Terusan mana terima kasih Pak Galih atas pertanyaan yang luar biasa juga tadi. Memang proses SEM ini kita model baru ya. Model baru. Dalam pembelajaran kita ada proses pembuatan modul, Pak. Jadi proses pembuatan modul yang kita integrasikan dengan menggunakan model pembelajaran SEM ini. Jadi otomatis saja saya untuk pembuatan modul baru proses, Pak. Jadi untuk saya paparkan saya kira karena belum kita coba secara keseluruhan, belum kita praktekkan baru proses pembuatan. Jadi lain waktu insya Allah nanti kalau sudah kita praktekkan dan sudah sesuai dengan apa yang kita praktekkan itu sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat kalau 2 RPP, nanti insya Allah kita dari PKG juga akan berbagi praktek baik itu. Jadi, tunggu tanggal mainnya karena ini juga model belajar ini baru digodok di proses PKG. Proses ini ya. Baru proses PKG pun masih dalam proses. Kita mengenalkan dulu Pak bahwa gambaran secara umum model pembelajaran menggunakan SEM, gambaran besar seperti itu tadi yang dipaparkan Kak Ani sudah luar biasa. Intinya bisa diterapkan di proses pembelajaran dalam lingkup kecil. Bahkan besok pun peserta PKG PJOK itu pun diikuti oleh guru TK juga. Jadi secara garis besar ini bisa diterapkan di TK, SD, SMP yang khususnya kita berfokus pada dan berpihak pada murid gitu. Jangan. Besok insya Allah kalau sudah selesai proses pelatihan, karena kita masih proses berjalan 3 bulan, nanti proses diseminasi 3 bulan pasti masih ada kurang lebih insya Allah nanti modul pembelajaran itu sudah kita bagi gitu secara garis besar ya Pak. Soalnya saya penasaran kalau di mid semester mungkin itu di luar KBM masih bisa diatasi. Tapi kalau di modul saya masih penasaran, makanya saya mau mengejar terus Pak Priyo sama Pak Nur Akhlis untuk berbagi ilmu ini. Monggo Pak Nur Akhlis ini dari SD Wadungan Jurang ini. Monggo. Baik, terima kasih Pak Priyo. Ini Pak Irfan, raise hand. Monggo Pak Irfan. Oke Bu, apakah suara saya terdengar? Oh ya, terdengar Pak Irfan. Memberi penegasan aja dari pertanyaan Pak Galih tentang modul ajar. Ini bagi dilema bagi Pak Priyo ini selaku guru olahraga dikejar sama Pak Galih. Untuk modul ajarnya sebenarnya hampir sama dengan materi yang lain untuk pembelajarannya itu. Cuman di kegiatan intinya itu kita ada pembagian peran. Jadi kata kunci dari SEM ini sendiri adalah ada bagi peran dari masing-masing peserta.
Mungkin seperti itu penekannya untuk Kak Gali. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Bagaimana Pak Gali? Masih ada yang mengganjel? Iya Bu, mungkin bisa dipresentasikan Bu seperti apa? Ingin melihat aja Bu. Nanti bisa saya APM modifikasi. Oke, saya di tipis ya Pak. Oke. Pak Nur mungkin punya oleh-oleh dari Jogja kemarin dari LPMP Jogja. Monggo Pak Nur. Itu Pak Bambang layak resen, tidak capek. Silakan Pak Bambang. Pak Agus BMW ya, Pak Agus BMW. Monggo Pak Agus. Iya, Pak Turun. Menambahkan aja. Jadi kebetulan saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Galih tadi, mengejar Pak beliau itu juga saya tak gerete Pak beliau. Ya. Itu sedikit penambahan aja dan sekaligus informasi saja karena SEM ini kan baru kita dapatkan atau kita peroleh informasinya melalui PKG PJOK kemarin dan ini masih dalam proses penyelesaian ya. Jadi kami kebetulan saya di KAG Kecamatan Kaloran itu setiap semester kan membuat modul PJOK. Jadi ini kita membuat modul PJOK di semester 1 sudah jadi, kemudian malah sudah akan kita sampaikan kepada para siswa dan semua siswa di Kecamatan Kaloran itu kita wajibkan menggunakan modul dari kami itu dari KAG PJOK. Nah, karena informasi SEM ini baru kita dapatkan hari ini saat ini, kami akan mencoba Pak Gali untuk di semester 2 itu kami memang rencanakan materi SEM ini masuk di kelas 6 tapi di semester 2. Kemudian nanti aplikasinya nanti peserta didik di kelas 6 itu akan kita coba untuk mempraktekkan SEM ini di kegiatan di akhir semester 2. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Rio tadi, kami juga tidak jauh beda, baru membuat draftnya. Draft materi SEM ini bisa masuk di pembelajaran PJOK di kelas 6 dulu. Karena ini sifatnya baru kita mencoba untuk memasukkan di situ. Nanti seandainya itu memang berdampak baik pada siswa, nanti mungkin pembelajaran SEM ini bisa kita sampaikan juga di siswa di bawahnya, kelas 5 sampai dengan kelas di bawahnya. Atau bisa kita lihat dari kelas atau kita sampaikan di kelas 4 sampai kelas 6 seperti itu. Jadi memang kalau disuruh menampilkan slide-nya memang kami belum siap Pak Gali. Ya, belum siap karena ini baru pemikiran ya, baru istilahnya baru unek-unek yang mau kita ejawantahkan di semester 2 nanti. Ya mungkin kalau Pak Bel sudah mengarah atau menuju ke pembuatan modulnya, kalau saya dan teman-teman di Kaloran baru mindsetnya baru mau ke sana gitu. Jadi memang tidak lanjutnya seperti itu yang kami harapkan. Jadi hasil dari PKG nanti akan kita aplikasikan dalam pembelajaran PJOK terutama itu. Kemudian sambil menunggu nanti teman-teman dari guru PJOK yang akan ikut diseminasi nanti ya, sehingga wawasannya atau ilmunya sudah sama semua. Oh, kita sudah paham SEM semua, tinggal kita aplikasikan dalam pembelajaran PJOK. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Gali masukannya. Luar biasa Pak Agus PMB. Ya, sore ini pencerahan yang saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Dijak, monggo Pak Dijak. Pak Dijak ini sudah dari tadi ingin bertanya. Masih di kelas. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Atau Pak Nur Akhlis mau menambahkan? Iya, sedikit informasi saja. Untuk SEM ini kan secara pelaksanaan kan kita sudah melaksanakan dari tahun ke tahun. Bahkan sudah sering kita melaksanakan di tiap pertengahan semester ataupun pada waktu-waktu luang. Namun untuk SEM itu sendiri itu kan pendekatan baru. Jadi
yang namanya hal baru, dan kita pun juga baru mendapatkan materi ini pada saat PKG PJOK yang dilakukan 1 minggu yang lalu. Dan pelaksanaannya ternyata di SMP 2 Gedung itu sudah dilaksanakan. Jadi kita hanya mencocok-cocokkan item atau indikator-indikator apa saja yang ada dan yang sesuai kita gabung-gabungkan, kita kolaborasikan yang sesuai. Adapun untuk modul ajar ataupun RPP, nah itu kita belum ada. Nah itu masih kita godok di dalam kegiatan PKG PJOK, yang mana kita sekarang lagi masih proses berkegiatan di dalamnya, dan insya Allah kira-kira 3 bulan kemudian kita akan melakukan diseminasi, yang mana pesertanya itu adalah guru PJOK dan juga guru-guru pengampu PJOK di sekolah masing-masing. Ada sasaran utama dan ada juga sasaran tambahan. Nah, maka dari itu bagi Bapak Ibu guru PJOK yang menjadi sasaran utama, silahkan untuk bisa bergabung dengan kami. Untuk pendaftaran sudah kemarin kita sosialisasikan melalui Zoom oleh BPGB, dan nanti ada kuota tambahan. Apabila tidak menjadi sasaran, nanti akan ada kuota tambahan, di mana kuota tambahan tersebut bisa menjadi peserta. Ingat Bapak Ibu, peserta PKG PJOK tidak harus guru PJOK, bisa dari guru-guru lain, termasuk Pak Galih. Silakan Pak Galih untuk ikut bergabung bersama kami. Nah, dari situ pasti akan ada ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat buat Pak Galih, buat SD 6 Paraan ataupun semuanya. Seperti itu Pak Galih. Nanti akan kita kupas semua di dalam kegiatan tersebut. Nah, nanti apabila sudah fix, nanti di seri-seri selanjutnya mungkin akan diulas lagi tentang SEM yang seri kedua, terkait sama modul ajar, bagaimana cara asesmen dan lain-lain. Seperti itu Pak Galih dan Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Pak Akhlis atas masukan atau informasi yang disampaikan pada kegiatan webinar kali ini. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Masih menunjukkan pukul 14.52. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar bisa mengisi the link daftar hadir yang sudah disematkan di dalam kolom chat. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 14.52, maka pada kegiatan webinar seri 4 Kombol Wolu Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung berakhir, dan luar biasa sekali. Sekali lagi mohon tepuk tangannya buat narasumber dan semua peserta Bapak Ibu guru yang sudah antusias dari awal sampai akhir. Baik, sebelum saya menutup acara webinar kali ini, sekali lagi saya minta untuk narasumber memberikan closing statement. Monggo untuk Mbak Ani dan Mbak Siwi. Baik, terima kasih Mbak Triana. Saya hanya ingin menambahkan saja ya. Penerapan SEM Sport Education Model ini dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan profil pelajar Pancasila P5 ke dalam pengalaman belajar peserta didik. Dengan SEM, peserta didik tidak hanya dilatih keterampilan olahraga saja, tetapi juga ditekankan pada pengembangan karakter seperti gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab. Model ini memungkinkan peserta didik untuk mengalami pembelajaran yang autentik dan berkelanjutan, di mana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan secara efektif melalui konteks olahraga. Dengan demikian, SEM tidak hanya mendukung pengembangan keterampilan fisik, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berorientasi kebinekaan global sesuai dengan tujuan dari P5. Demikian Bapak Guru hebat dan juga rekan-rekan semua.
Ya, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita pada webinar sore hari ini. Sekali lagi semoga kegiatan diskusi atau sharing atau berbagi praktik baik pada webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu Guru yang sudah yang dapat saya sampaikan dari quote dari salah satu narasumber bahwa model pembelajaran STEM merupakan model pembelajaran inovatif dan efektif membentuk siswa menjadi individu yang holistik. Saya selaku pada webinar seri 4 Kombel Wolu Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung undur diri, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada Bu Eti selaku pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat, khususnya Pak Nur dari SD Jurang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia untuk menemani kami di webinar siang hari ini atas atensinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi putra-putri kita di kelas nanti. Saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah kami sematkan di kolom chat. Kemudian untuk sesi foto, silakan untuk Bapak Ibu Guru seluruhnya untuk on kamera karena sesi foto akan segera dimulai. Untuk halaman pertama, monggo. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Kombel Wolu, Guru Penggerak Angkatan 8 yang sudah memfasilitasi kami, kelompok Gamas Kuat untuk memaparkan praktik baik di siang hari ini. Sekian kami dari kelompok Gamas Kuat mohon undur diri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi luar biasa. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua. Iya. Mas Gale besok ikut PKG PJOK. Saya nunggu RPP-nya dulu. Kalau ditanya RPP-nya saya sudah punya modalnya. Saya Besok nggak ditanya modalnya kok Mas. Ya Pak Nur. Herawani gojok nggak usah ikut sen. Pokoknya tak tunggu Pak Priyo karo Pak Nur. Siap. Siap. Selamat Bapak Ibu, mohon maaf tadi masuk terlambat. Iya Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang telah menyempatkan waktu. Terima kasih Pak Bambang atas dukungan dan supportnya. Ya, tetap berjalan terus, jangan sampai ketinggalan informasi. Iya Bapak. Siap. Kami dukung Pak Nur sebagai ketua kelompok lanjut Pak. Diklat itu di-share di grup yang up to date, grup Kombel Wolu. Oh siap Bapak. Ya. Siap. Ya, selalu deh, saya pamit undur diri. Pak Maksum, halo Pak Maksum. Terima kasih Ya, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Itu ada yang bertanya itu Pak Maksum sama Bu Ya. Heti. Pak Maksum, halo Pak Maksum. Silakan masuk. Pencet itu Pak, dari tadi. Capek Pencet itu tangannya Pak Maksum mengangkat ya. terus sama Bu Heti. Tidak menyerah ini. Wah, saya kayak healing. Sehat toh Pak yo? Sehat. Golek Pak Galih kuwi. Kena ini Waduh aja nih ngomongan. ada di lapangan ngetok langsung Pak Nur. Pokoknya tak goleki RPP nih Pak. Bawang garam minta konser presensi. Akhir ini ya. Hari ini acaranya PJOK ya Pak Gale ya. Iya, kita kan ada teman-teman yang kemarin PKG PJOK itu kita upayakan berbagi ilmu Budayana. Tapi kan asik, ya ini dan berita tetap bisa. Halo Mbak. Tapi kan asik, Bu Ani yang backgroundnya guru kelas saja bisa status dengan SEM. Artinya SEM atau bahasa itu bisa di Yang mengaplikasikan SEM
SEM. Ya, kalau di luar KBM itu mungkin sudah biasa 17-an semester itu sudah biasa. Tapi ini tadi Pak Priyo itu menggelitik saya ada di KBM. Nah ini saya kejar akhirnya. Modul ajarnya ini. Ya besok tak bagi, ada diseminasi ikut ya. Siap, kapan? Yo, jadwale. Kapan? Iya, kalau misalnya SEM ini Pak diaplikasikan atau di ATM untuk di pembelajaran yang non PJOK gitu, sakit badan Pak. Nah, wong anak disuruh kemarin di TK anak disuruh main sudah ada bentuknya di situ kan, ada yang nyiapin alat, ada sing gawe lapangane, itu sudah bentuk SEM itu. Cuma itu malah berdefinisi dibebaskan merdeka, itu sudah bentuk SEM sederhana itu. Makanya di TK pun bisa dilaksanakan. Nah, yang ditanyakan modul TK nggak modul apa ya? Ya iya Pak. Saya belajar. Kalau praktek mungkin 17 RT-nan masih juga bisa nih. Masalahnya di modulnya nih saya tanya. Mulai pikirannya orang sanggup ya.